Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bagus Priantoro dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya bikin dan saya baca dan saya ringkaskan, yang berjudul Kewenangan Khusus dan Anggaran Daerah. Di sini mungkin saya langsung akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya buat, yaitu tentang kewenangan khusus dan anggaran daerah, studi perbandingan Aceh, Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Jadi di jurnal ini itu membahas pentingnya otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang terjadi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi penerapan kebijakan otonominya sendiri. Aceh dengan otonomi khusus pasca konflik menghadapi tantangan dalam transparansi penggunaan dana, dan lalu ada Yogyakarta yang memanfaatkan keistimewaannya untuk mengelola anggaran dengan efisien. Sementara Papua berjuang dengan kesenjangan pendidikan dan kesehatan meskipun ada alokasi dana otonomi. Lalu ada DKI Jakarta yang sebagai ibu kota mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran untuk infrastruktur, terutama dalam proyek penanganan banjir. Keberhasilan otonomi daerah bergantung pada pengembangan sumber daya manusia, transparansi, pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat, yang merekomendasikan mencakup penguatan kolaborasi antara pemerintah, pusat, dan daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Otonomi khusus adalah suatu bentuk otonomi yang diberikan kepada daerah tertentu di suatu negara yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan khusus sendiri yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Di Indonesia, otonomi khusus umumnya diberikan kepada provinsi yang memiliki kondisi sosial, budaya, atau sejarah yang sangat unik. Contohnya itu seperti ada Papua, Aceh, DKI Jakarta, mungkin serta Indonesia, serta Jakarta. Tujuan dari otonomi khusus ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, memberikan kekuasaan lebih kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu ada meningkatkan partisipasinya, mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu mengatasi ketimpangan, dan yang terakhir menghormati keberagaman, yang mengakui dan menghormati keragaman budaya etnis dan sejarah yang ada di daerah tersebut. Lanjut, di dalam konteks ini, Aceh itu sebagai provinsi yang pernah mengalami konflik bersenjata diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Otonomi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada alokasi dana yang signifikan, tantangan yang dihadapi Aceh juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Adanya kekhawatiran dari masyarakat mengenai penggunaan anggaran menjadi isu yang sangat penting yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem manajemen yang lebih baik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya sendiri. Sementara itu, Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki keistimewaan yang melekat pada sejarah dan budaya lokalnya. Keberadaan Sultan dan Paku Alam sebagai bagian dari struktur pemerintahan memberikan nuansa yang berbeda dalam pengelolaan anggarannya sendiri. Yogyakarta itu berhasil mengelola dana keistimewaan dengan baik, namun tetap harus memfokuskan diri pada transparansi agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari kebijakan yang diambil. Kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas yang harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya ada Papua. Di sisi lain, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam implementasinya otonomi khusus, meskipun telah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dananya, banyak daerah terpencil di Papua yang masih sangat kekurangan fasilitas yang memadai. Kita masih bisa melihat bahwa di Papua sendiri itu, walaupun sudah dikasih anggaran, masih terjadi korupsi yang bahkan membuat daerah Papua sendiri mungkin tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan masyarakat lokalnya agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sendiri. Lalu apa aja sih tantangannya dalam peluang dalam pengelolaan anggaran yang terjadi di wilayah-wilayah otonomi khusus sendiri? Yaitu adalah pengelolaan anggaran daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam jurnal ini. Tentang DKI Jakarta, yang sebagai ibu kota negara kita sendiri memiliki anggaran yang lebih besar, tetapi seringkali terhambat oleh birokrasinya dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Proyek-proyek besar seperti penanganan banjir seringkali itu tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, meskipun anggarannya itu telah dialokasikan atau dikasih. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan efektif. Penguatan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakatnya sendiri. Lalu, di dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah harus mampu memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran sehingga masyarakat kita sendiri dapat ikut serta dalam pengawasannya. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program akan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan sendiri. Peningkatan kapasitas sumber daya atau SDM, sumber daya manusia, dalam pengelolaan anggaran juga menjadi hal yang sangat penting atau hal yang krusial. Perlu memberikan pelatihan dan pendidikan juga kepada aparatnya agar mampu mengelola anggaran dengan baik. Lanjut, ada strategi untuk mengatasi kendala akuntabilitas dana otonomi khusus atau OTUS yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan juga, yaitu dengan peningkatan transparansi dengan cara pelaporan terbuka, yang mana memastikan semua laporan penggunaan dana OTSUS tersedia untuk umum dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem informasi keuangan, membangun sistem informasi yang transparan yang mencatat semua transaksi dan penggunaan dananya. Lalu ada di penguatan pengawasan dari audit internal serta eksternal, melakukan audit secara berkala oleh lembaga yang independen untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu dari pengawasan masyarakat atau pengawasan sipil seperti kita sendiri, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana OTSUS, misalnya melalui forum diskusi atau kelompok pengawas. Lanjutnya ada penerapan teknologi atau dari e-government, menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan dan pemanfaatan penggunaan dana secara real time. Lalu ada aplikasi pelaporan, yang mana mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan semua terkait penggunaan dananya sendiri. Lalu ada dari penegakan hukum, sanksi untuk penyimpangan, menetapkan sanksi yang tegas bagi individu atau lembaga yang menyalahgunakan dana OTSUS itu sendiri. Kalau misalkan ada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, itu bisa kita langsung sanksi dari secara hukum. Lalu ada perlindungan pelapor yang menyediakan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan kasus penyimpangan penggunaan dana. Lalu berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat rekomendasi juga untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ini atau OTSUS ini tuh dalam mengelola kewenangan dan anggaran juga. Yang pertama, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah harus menciptakan forum-forum yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebijakan yang akan ambil. Dengan cara ini mungkin keputusan yang akan diambil itu lebih relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Lalu yang kedua, ada penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi.
Dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Pemerintah daerah itu harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait alokasi dana penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui platform digital, sehingga masyarakat itu bisa memantau penggunaan dana secara real time. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi daerah atau khusus. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparatur sipil negara atau ASN itu memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola anggaran dan program pembangunan. Pelatihan berkelanjutan dan pendidikan formal dapat membantu meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan yang ada. Otonomi khusus seringkali mencakup pengaturan dalam aspek anggaran, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokalnya sendiri. Otonomi daerah merupakan aspek penting dalam desentralisasi di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintah. Namun, pencapaian setiap daerah otonomi itu dalam mengatasi tantangannya itu tidak sama karena potensi dan kesiapan yang berbeda-beda. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan cita-cita dan harapan otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan strategi untuk memberdayakan daerahnya dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Strategi ini memungkinkan daerah untuk mengelola pembangunannya sendiri, menumbuhkan kreativitas inovasi dan kemandirian. Peningkatan otonomi daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Otonomi daerah itu berpedoman pada 3 prinsip. Yang pertama, otonomi yang luas, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencampuri urusan pemerintah pusat. Yang kedua, ada otonomi nyata, yaitu memberikan kewenangan daerah untuk mengurusi urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata ada di daerah berpotensi tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, ada otonomi yang bertanggung jawab, yang menetapkan sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau program-program mampu memperdayakan suatu daerahnya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang luas. Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kehidupan yang berdemokrasi, pemerataan wilayah, meningkatkan pelayanan masyarakat, memelihara keserasian pusat dengan daerah dan mendorong pemberdayaan masyarakat sendiri. Jadi mungkin untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan jurnal ini tuh menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing provinsi dalam penerapan otonomi daerah. Meskipun otonomi khusus memberikan kesempatan untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik, masih banyak persoalan yang harus dihadapi seperti transparansinya, kesenjangan dalam pelayanan publiknya. Keberhasilan otonomi daerah itu sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerahnya dalam mengelola kewenangan dan anggaran dengan baik, serta respon terhadap kebutuhan masyarakat sendiri. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan otonomi khusus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, serta pengawasan yang ketat, diharapkan setiap daerah itu dapat memanfaatkan ekonomi khususnya itu untuk mencapai tujuan yang baik dengan pembangunan yang lebih baik. Mungkin kita bisa lihat pembangunan di Jakarta,
Papua, Aceh maupun Yogyakarta itu harus merata. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaannya, masyarakat itu harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Jurnal ini menjadi penting sebagai referensi bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam memahami dinamika otonomi daerah di Indonesia dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah sendiri. Terima kasih. Mungkin tadi jurnal yang saya baca mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.